Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada zaman dahulu ada seorang tokoh yang dikenal dengan nama Kebo Kicak. Kisah hidupnya dimulai dengan masa remajanya yang penuh dengan kenakalan dan durhaka terhadap orang tuanya. Akibat perilakunya, dia disabda menjadi manusia berkepala kerbau, dalam bahasa Jawa Kebo, oleh orang tuanya. Namun, dari kutukan ini, Kebo Kicak tidak menyerah. Dia pun mencari jalan untuk memperbaiki dirinya. Kebo Kicak kemudian menemukan seorang kiai yang sangat sakti, dan memiliki ilmu yang luar biasa. Dari kiai inilah Kebo Kicak belajar dan berlatih dengan penuh semangat. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi sosok yang soleh dan bijaksana. Dia mulai menyadari kesalahannya di masa lalu dan berusaha keras untuk menebusnya. Di suatu masa, ketenangan di Jombang diganggu oleh kemunculan seorang sakti mandraguna yang bernama Surontanu. Surontanu dikenal karena kesaktiannya yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satupun orang yang mampu menandingi dan menangkapnya. Kebo Kicak, yang merasa terpanggil untuk menegakkan keadilan, memutuskan untuk turun dari gunung. Ketika Kebo Kicak dan Surontanu bertemu, pertempuran yang sangat sengit pun terjadi. Pertarungan keduanya berlangsung sangat lama, dengan Kebo Kicak menunjukkan segala kemampuannya dalam pertarungan. Mereka bertarung terus serta selalu pindah tempat, sampai aura hijau dan merah menyelimuti tempat tersebut. Hijau memiliki sebutan hijau dan merah artinya abang. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Jombang, hasil penggabungan kata tersebut. Dalam keadaan terdesak, Surontanu pun memilih untuk melarikan diri. Kebo Kicak, yang tidak ingin membiarkannya kabur, mengejar Surontanu kemanapun ia pergi. Dan sampailah pelarian Surontanu ke sebuah rawa yang terdapat rimbunan tanaman tebu. Dengan kesaktiannya Surontanu masuk ke dalam rawa tebu tersebut dan Kebo Kicak pun menyusul ke dalam. Akhir cerita, baik Surontanu maupun Kebo Kicak tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Entah apa yang telah terjadi hingga sekarang, tidak ada yang tahu. Maka dari tempat menghilangnya Kebo Kicak dan Surontanu itulah yang ditandai sebagai asal muasal dari berdirinya Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Begitupun juga nama Desa Kalak salah satu yang ada di Jombang, juga menurut cerita nenek moyang merupakan hasil dari pencarian Kebo Kicak kepada Surontanu yang bersembunyi di perkebunan salak. Di situ bertemu orang Tandak Tayub. Saking saktinya Kebo Kicak, Surontanu disabdo Kebo Kicak menjadi Sardulo, manusia berkepala macan. Kini, keduanya adalah manusia setengah hewan. Pengejaran Kebo Kicak terhadap Surontanu untuk memperebutkan banteng Teracak Kencono juga menjadi jejak-jejak pengejaran yang menorehkan sejarah nama-nama desa hingga saat ini. Di bawah ini beberapa nama-nama desa yang menjadi jejak pengejaran itu. Parimono adalah salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu dari peristiwa bersejarah ini. Ketika Surontanu melarikan diri dengan banteng Teracak Kencono, ia tiba di sebuah persawahan yang sangat luas. Di saat yang sama, Kebo Kicak yang didampingi oleh 9 Nawabayangkari tiba di tempat itu. Melihat kehadiran Kebo Kicak, Surontanu yang panik mengentakkan tali bantengnya dan menghancurkan pepadian yang ada di sekitarnya. Kebo Kicak yang melihat aksi itu merasa sangat marah dan geram, sehingga lahirlah nama Parimono, yang berarti padi yang disasak hingga rusak.
Selanjutnya, dalam perjalanan pengungsinya, Surontanu mencari tempat persembunyian di Mojosongo. Di sini, ia membuat perlindungan dari akar-akar, serta daunnya yang menebal, dikelilingi oleh pepohonan maja. Dengan membawa panah, ia bersiap menghadapi ancaman. Kebo Kicak yang tiba dengan 9 Nawa Bayangkari menantangnya, dan pertarungan sengit pun tidak terhindarkan. Dalam pertempuran tersebut, 9 prajurit Kebo Kicak harus tumbang akibat ketepatan panah Surontanu. Ketika Surontanu lari ke arah barat, ia menemukan pohon jambu milik Ki Dumadi dan segera mengikat banteng Teracak Kencono di sana. Namun, sepertinya nasib tidak berpihak padanya, karena Kebo Kicak segera muncul. Terjadilah percekcokan antara keduanya, dan pertarungan yang sengit akhirnya membuat Surontanu terpaksa mundur. Di Ringin Contong, sebuah pohon beringin raksasa menjadi pusat perhatian. Ukurannya begitu besar sehingga 10 orang yang berdiri mengelilinginya, dengan tangan terentang pun tidak akan cukup untuk menyentuhnya. Kebo Kicak dan 9 Nawa Bayangkari berusaha melawan Surontanu. Meskipun mereka mencoba dengan gigih, Surontanu menunjukkan kemampuan kanuragan yang luar biasa. Kebo Kicak akhirnya turun tangan dengan mengeluarkan Aji Singo Begandan dan Bende Tengoro, yang membuat Surontanu melarikan diri ke Tenggara. Bepergian lebih jauh, Surontanu tiba di Sumber Peking, tempat di mana rumbukan pring yang rimbun dan suara air yang menggemericik dapat didengar seperti alat peking yang berbunyi. Di sana, ia bermalam di rumah seorang janda bernama Nyi Gulah. Akan tetapi, nasibnya sepertinya tidak berpihak, karena Kebo Kicak kembali mengejarnya, meskipun Surontanu telah pergi ke barat saat fajar menyingsing. Di Mojongapit, Surontanu menemukan sekelompok tayub yang sedang menggelar pertunjukan. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyamar. Namun, dalam pertunjukan itu muncul siluman Sardulo Onggo Bliring yang berwujud macan loreng, teman Kebo Kicak. Bliring menyerang dan mencekik Surontanu dengan kayu randu, membuatnya terdesak. Kebo Kicak pun muncul dan menjangkau situasi, memberi Surontanu sedikit kesempatan untuk bernapas sebelum ia kembali melarikan diri ke Tenggara. Jejak-jejak yang terjadi di sini tidak hanya menjadi kisah yang menarik, tetapi juga menyimpan makna yang dalam sejarah dan budaya masyarakat sekitar. Selain itu, Megaluh yang dulu bernama Watugaluh ini konon ceritanya dikarenakan pertempuran antara Kebo Bang Surowijoyo yang merupakan pendekar tangguh di daerah Watugaluh, Megaluh, melawan Kebo Kicak setelah dimintai pertolongan oleh Surontanu. Hingga kini nama Jombang tak pelak senantiasa dikaitkan dengan Kebo Kicak. Meski legenda ini tidak banyak terekspos oleh media massa, namun nama Kebo Kicak selalu menjadi tokoh utama yang senantiasa diingat oleh masyarakat Jombang.